Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kembali lagi bersama saya, Selvario Madurese. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Ya, saya berdoa di situasi yang tidak menentu hari-hari ini, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Dalam setiap musim kehidupan kita, kasih setia Tuhan senantiasa tercurah atas hidup kita. Kembali lagi dalam serial Renungan Malam hari ini. Namun sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, izinkan saya untuk kita memimpin dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan buat berkat, penyertaan dan cinta kasih Tuhan yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Kami boleh ada Tuhan sampai hari ini bukan karena hebat, kuat, dan gagahnya kami, tetapi semua karena cinta kasih-Mu yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan, kami tidak pernah merasakan Tuhan meninggalkan kami. Bahkan dalam ketika awal kami membuka mata di pagi hari, bahkan sampai malam hari ini, di balik setiap kegiatan kami pada hari ini ya Tuhan, kami yang bekerja, kami yang bersekolah, tidak pernah kami merasakan Tuhan meninggalkan kami. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami semua umat-umat Tuhan, kami akan duduk mendengar firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami pribadi, lepas pribadi. Untuk itu Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan boleh mengurapi kami semua dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh tahu apa pesan Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, berkati bibir mulut hamba-Mu ya Tuhan. Bila setiap kata dan kalimat yang keluar, itu semua berasal daripada surga, semua berasal daripada Tuhan. Dan berkati juga ya Tuhan, anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang melihat menonton video ini, biarlah kami boleh mendapatkan sukacita yang sama daripada Tuhan. Dan setiap kata dan kalimat, kami pasti diubahkan, kami pasti diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang boleh datang kepada kita pada malam hari ini terambil dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Bapak Ibu, dalam bulan September, firman Tuhan yang saya bawakan di tempat pelayanan saya, itu garis besarnya adalah tentang hati. Hati yang tulus, hati yang murni, hati yang benar, dan lain sebagainya. Dalam satu bulan saya membawakan garis besarnya tentang hati. Dan malam hari ini saya membagikan firman Tuhan yang boleh datang kepada kita pada malam hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita percaya kita pasti diubahkan, kita pasti diberkati. Amin. Bapak Ibu, dalam konteks ayat yang kita baca barusan adalah menceritakan tentang kisah di mana Tuhan mencari raja penerus atas bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu, singkat cerita, Tuhan menyuruh nabinya, yaitu Nabi Samuel, untuk pergi ke suatu rumah di kota Bethlehem. Itu rumah siapa? Rumahnya Isai. Ya, seperti yang kita tahu, Isai adalah ayah dari Daud. Dan singkat cerita, ketika Samuel tiba di rumahnya Isai, Isai langsung memanggil seluruh anaknya. Ya, dipanggillah semua anak-anaknya. Dipanggil ya Eliab, Abinadab, Syama, dan lain sebagainya. Dan singkat cerita, dipanggillah Eliab, saudaraku, dipanggillah Eliab. Dan singkat cerita pada saat itu di ayat yang ke-6 ya, Samuel terpesona melihat Eliab pada saat itu. Ya, perawakannya tinggi, orangnya pun juga ganteng ya. Firman Tuhan mencatat perawakannya tinggi, dan jatuh hatilah Samuel pada saat itu. Wah, ini kayaknya orang yang dipilih Tuhan ini kayaknya. Tetapi Tuhan langsung berfirman kepada Samuel di ayat yang kita baca barusan ayat ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati.
Jadi ketika Samuel pertama kali melihat si Eliab, Samuel jatuh hati, manusia jatuh hati, tetapi Tuhan tidak jatuh hati. Karena begini Bapak Ibu, seringkali manusia itu gampang sekali melihat atau menilai itu dari penampilan. Ya, contoh hal yang sederhana seperti makanan. Ya, kita bisa tahu rasanya makanan itu enak atau tidak itu dari penglihatan. Ya, begitu juga dengan seperti penampilan. Kita bisa tahu pakaian ini bagus atau mahal, ya mahal murahnya suatu pakaian itu dari looknya, dari kelihatannya. Kalau kelihatannya elegan, kelihatannya anggun, ini pasti barang mahal. Kita manusia seringkali menilai segala sesuatu itu berdasarkan mata. Dan hari ini kita mau belajar Bapak Ibu bahwa manusia boleh melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, firman Tuhan kita hari ini saya mengambil judulnya adalah memiliki hati yang benar. Kembali dalam konteksnya Bapak Ibu, Eliab dipanggil, ya, Abinadab dipanggil sama Isai. Panggil seluruh anak-anakmu, ya, dibawanya Eliab. Jatuh hati, tapi Tuhan langsung berfirman pada saat itu, ya, dipanggilnya juga Abinadab, dipanggil juga Syama, bahkan ketujuh saudara dari Daud dipanggil semua. Tetapi tidak ada yang cocok, tidak ada yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Samuel bertanya kepada Isai, apakah semua anakmu sudah berkumpul? Ya, ternyata belum. Ada si bungsu namanya Daud, dia masih menggembalakan kambing domba. Ya, singkat cerita, Samuel menyuruh Isai untuk memanggil si Daud ini. Ya, singkat cerita, Daud datang dan Tuhan langsung berfirman, urapi dia. Nah, singkat cerita, Daud langsung diurapi pada saat itu. Daud diurapi dengan kemuliaan dari Tuhan. Kita belajar hari ini saudaraku, ya, ketika Samuel melihat Eliab, ya, saya katakan tadi, Samuel jatuh hati. Manusia jatuh hati. Tetapi Tuhan tidak jatuh hati. Tuhan bilang, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan itu melihat hati. Ya, Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam firman Tuhan, dalam setiap kata-kata dalam firman Tuhan, ya, saya tidak pernah mendengar bahwa Tuhan bilang jaga dirimu. Tuhan tidak pernah bilang jaga hartamu. Tuhan tidak pernah bilang jaga rumahmu. Tetapi yang Tuhan katakan adalah jaga hatimu. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa sih kita sebagai orang Kristen itu penting sekali dalam menjaga hati? Karena ketika hati kita benar, hidup kita pasti diberkati. Saya ulangi, ketika hati kita benar, hidup kita pasti diberkati. Orang boleh ngomong yang buruk tentang kita, orang boleh menghina kita, orang boleh menjelek-jelekkan kita, orang bisa menjatuhkan kita, orang bisa menghakimi kita. Tetapi kalau kita punya respon hati yang benar, kita lebih dari pemenang. Amin. Ketika kita memiliki respon hati yang benar, kita lebih dari pemenang. Firman Tuhan berkata, dari hati kita itu terpancar kehidupan. Sikap hati seseorang itu menentukan kehidupannya. Ya, kalau sikap hati seseorang itu sikap hatinya buruk, ya selalu iri sama orang, ingin balas dendam, memiliki kepahitan sama orang, maka kehidupannya akan menampilkan, akan mewujudkan apa yang ada di hatinya. Ya, dan kita akan belajar ciri-ciri orang yang memiliki hati yang benar. Yang pertama saya mencatat dapat dilihat dari perkataan. Matius 12 ayat 35-37. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum.
Saya percaya bahwa ketika seseorang memiliki hati yang benar, maka yang keluar adalah perkataan kebenaran, bukan perkataan pembenaran. Ketika seseorang rajin baca firman, ketika seseorang rajin merenungkan firman, saya percaya biarpun orang menekan dia, biarpun orang menjatuhkan dia, yang keluar tetap perkataan firman. Tetap perkataan firman yang keluar. Simpelnya seperti gini saudaraku, mentega kita pencet-pencet dia, yang keluar tetap mentega. Juga demikian orang yang rajin baca firman, rajin merenungkan firman. Orang boleh tekan dia, orang boleh jatuhkan dia, orang boleh meremehkan, menghakimi dia, tetapi yang keluar adalah perkataan firman. Orang kalau hatinya benar, perkataannya pasti benar. Ya, saya ulangi, orang kalau hatinya benar, perkataannya pasti benar. Contohnya bagaimana? Dia tidak pernah menghakimi orang, ya, tidak pernah ngomongin yang buruk tentang orang, gak akan menjatuhkan orang. Jadikan perkataan kita ini sebagai sarana untuk kita menyembah Tuhan. Dan mari kita renungkan satu sama lain. Sudahkah mulut kita ini memperkatakan firman? Sudahkah mulut kita ini memberkati orang? Apakah setiap kata yang keluar dari mulut kita ini memberkati orang atau mengutuk orang? Mari kita renungkan sama-sama saudaraku. Karena firman Tuhan berkata, setiap perkataan kita akan dipertanggungjawabkan. Ya, perkataan berkat akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Perkataan buruk apalagi. Amin. Oleh sebab itu, jadikanlah lidah kita ini sebagai sarana agar nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, apa ciri-ciri orang memiliki hati yang benar? Saya mencatat dapat dilihat dari pikiran. Filipi 4 ayat ke-8, demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi bukan hanya tentang perkataannya benar, tetapi pikirannya juga harus benar. Karena begini saudaraku, ada banyak sekali orang yang ngakunya ikut Tuhan, ada banyak sekali orang yang mengaku Kristen, tetapi pikirannya selalu buruk sama orang, pikirannya selalu jelek tentang orang, selalu negative thinking saudaraku. Wah, dia pasti begini, wah dia pasti begitu. Karena banyak sekali orang-orang demikian, rajin ke gereja, pelayanan bahkan, tetapi ketika keluar dari gereja, pikirannya selalu buruk dengan orang. Pikirannya selalu berpikiran yang negatif tentang orang. Wah, kayaknya dia begitu deh. Gampang sekali menghakimi orang. Dan hari ini kita mau belajar, saudaraku, bahwa pikiran kita ini bisa menjadi aset yang terbaik untuk kita. Ya, pikiran kita itu juga bisa menjadi berkat untuk kita. Tetapi pikiran kita juga bisa menjadi musuh dalam kehidupan kita. Tergantung seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan. Contohnya begini, kalau kita hidup dalam tekanan, kita hidup dalam banyak sekali pergumulan, kita lemah iman, ujung-ujungnya apa? Depresi. Ya, oleh sebab itu, jangan sampai apa yang ada di pikiranmu mempengaruhi apa yang ada di hatimu. Yang terakhir, apa sih ciri-ciri orang yang memiliki hati yang benar? Yang ketiga saya mencatat adalah dapat dilihat dari perbuatan. 1 Yohanes 2 ayat 6, demikian firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi bukan hanya tentang perkataannya baik, pikirannya baik, tetapi perbuatan juga harus baik. Ya, karena ketika seseorang perkataannya baik, pikirannya baik, perbuatan pasti mengikuti. Perbuatan itu pasti mengikuti. Karena sejatinya kekristenan itu adalah keserupaan kita dengan Tuhan. Ya, sejatinya kekristenan adalah keserupaan kita dengan Kristus. Hatimu ingin bertobat, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi buah dari pertobatan kita, itu yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Karena dalam setiap kehidupan kita, perbuatan kita, perkataan kita, itu mencerminkan siapa Tuhan yang kita sembah. Ya, saya ulangi, kehidupan kita, perkataan kita, pikiran kita, tingkah laku kita, itu mencerminkan siapa Tuhan yang kita sembah.
Pesan saya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita belum bisa jadi berkat, minimal jangan jadi batu sandungan. Amin. Karena banyak sekali di luar sana anak-anak Tuhan yang ngakunya anak Tuhan, bahkan selalu ambil pelayanan, ya, aktif di gereja. Ketika di luar gereja, ya seperti itu saudaraku, bahkan termasuk saya sendiri, inilah penyebab kenapa saya tidak langsung minta dibaptis, tidak langsung terjun dalam pelayanan, karena saya juga memiliki masalah dengan, katakanlah, orang Kristen di sekitar saya. Ya, saya rasa bahwa jadi Kristen atau tidak, dibaptis atau tidak, toh dia juga begitu, ke gereja sering, aktif dalam pelayanan, ya bahkan ya hebat sekali kalau di mimbar, tetapi di luar, wah, perkataannya menghakimi, menyinggung, dan lain sebagainya. Maka di situ saya sempat menstandarkan iman saya kepada seseorang. Tetapi karena kasih karunia Allah, Tuhan mantapkan hati saya untuk saya tidak lagi menstandarkan iman saya kepada seseorang. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pesan saya, jangan sampai kita menstandarkan iman kita sama seseorang. Karena manusia itu tepatnya kecewa, tetapi Tuhan tetap setia akan janjinya. Amin. Tuhan tetap setia akan janjinya. Kalau nggak bisa jadi berkat, minimal jangan jadi batu sandungan. Karena banyak sekali orang bilang percaya Yesus, tetapi hidupnya malah mempermalukan Yesus. Karena kehidupan kita sejatinya harus memuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang luar biasa memberkati kehidupan kami. Kami boleh belajar Tuhan bagaimana kami boleh memiliki hati yang benar di dalam Tuhan. Seringkali kami jatuh dalam pikiran, seringkali kami jatuh dalam perkataan, seringkali kami jatuh dalam perbuatan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan boleh memampukan kami, sehingga Tuhan boleh memantaskan kehidupan kami, seperti kami adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Seringkali kami jatuh Tuhan, tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan menyempurnakan kehidupan kami, Tuhan menguatkan kehidupan kami, dan Tuhan bisa mengubah setiap hati kami. Kami percaya setiap kata dan kalimat yang keluar dan kami dengar pada malam hari ini, kami pasti diubahkan, kami pasti diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat setiap umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan berkati mereka untuk lebih luar biasa lagi. Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati setiap keluarga mereka. Setiap mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Setiap mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Setiap mereka yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Sehingga kami boleh merasakan kemerdekaan di dalam Kristus. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan pakai mereka menjadi lebih luar biasa lagi Tuhan di dalam Tuhan. Kami percaya kasih karunia, kasih setia Tuhan senantiasa tercurah atas kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.